Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para mahasiswa, kali ini kita masuk ke modul pertemuan yang ke-6 dengan pokok pembahasan dioda khusus bersama saya Sylviana Windasari. Sepokok pembahasan pada pertemuan yang ke-6 ini kita bagi menjadi 5. Dioda Zener regulator berbeban, device optoelektronik, kemudian dioda Schottky, jenis dioda lain seperti varistor, current regulator, step recovery, backward diode, dioda tunnel, gitu ya. Oke, nah kelima subpokok pembahasan ini kita akan bahas pada slide selanjutnya. Oke, sebentar. Oke, subpokok pembahasan pertama ini terkait dengan dioda Zener, teman-teman. Jadi dioda Zener itu yang dioptimasi untuk bekerja pada daerah breakdown ya. Nah, aplikasinya seperti pada voltage regulator ataupun pengatur tegangan gitu ya, teman-teman. Kemampuan dioda Zener ini, teman-teman, diperoleh dengan cara mengatur tingkat dari doping tertentu pada semikonduktor gitu ya. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada 4 gambar ya, teman-teman. Gambar yang pertama ini adalah simbol dari skema dari dioda Zener. Lalu selanjutnya ada simbol alternatif dari dioda Zener, gitu ya. Lalu selanjutnya ada grafik arus versus dengan tegangan, yaitu current dan juga voltage gitu ya. Jadi teman-teman, karena dia dioptimasi untuk bekerja di daerah breakdown, maka dia bekerja teman-teman di rentang yaitu minus IZT sampai dengan minus IZM seperti itu teman-teman. Jadi dengan ini kita mengejas nilai dari doping sehingga nanti dapat mengubah semikonduktor yang PN bisa menjadi dioda yang Zener gitu ya. Di sini terdapat IZT dan juga IZM. Untuk IZT ini maksudnya adalah Zener test current ya, ataupun dioda Zener test untuk arusnya gitu ya. Lalu selanjutnya ada IZM kan. Nah, untuk yang IZM itu dia untuk arus maksimum dari Zener. Seperti itu, maksudnya arus maksimum bagi dioda Zener untuk beroperasi. Di gambar C itu IZM itu arus balik maksimumnya ya. Selama arus balik kurang dari IZM, maka dioda dapat dioperasikan pada jangkauan amannya. Namun jika melebihi dari IZM-nya, maka memungkinkan dioda untuk rusak. Nah, ini cara pencegahannya yaitu arus berlebih, reverse bias, perlu digunakan resistor pembatas arus gitu ya. Oke, selanjutnya kita perhatikan pada gambar yang D. Di sini ada DO35 glass case, DO41 glass case, ada SOD 123. Nah, ini merupakan gambar dari dioda Zener yang tipikal gitu ya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Pada slide yang berikutnya ini teman-teman perhatikan. Di sini dioda Zener itu dikatakan dioperasikan pada daerah breakdown saat dioda dibias mundur gitu ya. Apabila digambarkan pada sebuah rangkaian seperti ini, gambar A ini adalah sirkuit dasar dari dioda Zener yang dioperasikan pada daerah breakdown saat dioda dibias mundur gitu teman-teman. Lalu apabila ini kan kalau yang dasar dia diberikan voltage input ataupun voltage source-nya di sini ya. Ini nilai resistansi, kemudian ini tegangan pada Zener, voltage Zener gitu ya. Lalu pada gambar yang B adalah rangkaian
dengan grounding, teman-teman. Di mana rangkaian yang diberi grounding ini, jadi dia diberikan source juga, diberikan 2 buah grounding seperti itu. Kemudian ini di sini terdapat tegangan S, kemudian di sini di sini adalah resistansinya, lalu di sini adalah tegangan dari si zenernya. Lalu ini adalah diodanya, yaitu dioda zener gitu ya. Jadi dia di posisikan seperti ini, diberikan 2 buah grounding gitu ya. Lalu kita perhatikan pada gambar yang C adalah gambar power supply yang menggerakkan regulator gitu, teman-teman. Nah, di sini source-nya ada di sini ya, dari power supply-nya. Lalu selanjutnya ini adalah resistansinya. Kemudian di sini adalah tegangan dari zener ataupun voltage zenernya. Diberikan 2 buah grounding. Ini adalah rangkaian power supply menggerakkan regulator. Perhatikan di sini ada simbol dari dioda zener ya. Kemudian VZ itu maksudnya tegangan dari dioda zener gitu ya, teman-teman. Oke, perhatikan pada kurva karakteristik maksud saya dari tegangan dan juga arus dari dioda zener. Nah, ini ada VZ maksudnya tegangan zener, satuannya volt, kemudian IZ maksudnya current dari zener atau arus dari zener, satuannya miliampere gitu ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman perhatikan kalau dioda biasa itu kan dioptimasikan pada saat bias maju gitu. Nah, kalau yang dioda zener ini dia dioptimasikan pada saat bias mundur ataupun forward bias seperti itu ya. Nah, seperti gambar D ini ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini merupakan karakteristik dari tegangan dan juga arus dari dioda zener. Nah, rangkaiannya seperti apa? Rangkaiannya yaitu yang terdapat pada gambar A, B, C. Nanti pada slide berikutnya kita akan lihat bagaimana rangkaian sederhana dari rangkaian seri untuk tegangan zener ataupun untuk dioda zener gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan perhatikan bagaimana untuk mencari arus untuk rangkaian seri pada dioda zener gitu ya. Kita akan cek pada slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, perhatikan pada rangkaian ini adalah rangkaian seri dan juga formula dari arus untuk mencari arus pada dioda zener. Oke, ini typo nih ya untuk keterangan di bawahnya. Terdapat VS adalah source-nya, tegangan source, resistance source, kemudian VZ-nya adalah tegangan dari dioda zener seperti ya, teman-teman. Oke. Dari rangkaian ini dapat diformulasikan yaitu IS didapatkan dari nilai VS, ini VS-nya ya, dikurang dengan VZ, voltage zenernya ya, kemudian dibagi nilai resistansi, gitu ya. Ini teman-teman, sebenarnya ini dari hukum Ohm, teman-teman masih ingat kan yang I sama dengan voltage dibagi dengan resistan, gitu ya. Nah, ini untuk dioda zener maka berlaku formula seperti ini gitu ya. Ini untuk rangkaian dan juga formula untuk tegangan yang seri gitu ya. Oke, kita lanjut tegangan beban ataupun voltage load itu dia sama dengan voltage dari zen. Maksudnya zener gitu ya. Voltage load sama dengan voltage zener gitu ya. Lalu selanjutnya untuk arus dari load-nya ataupun beban, dia dapat diformulakan teman-teman yaitu dengan IL didapat dari voltage load dibagi dengan nilai resistansi load-nya. Ya.
Oke, lalu selanjutnya formula untuk IZ ataupun arus dari Zener ini didapatkan dari nilai arus dari S atau ini untuk yang ini ya, rangkaian seri. IS dikurang dengan nilai IL. IL ini adalah arus dari bebannya, gitu ya. Oke, nah IS ini sebelum melewati dioda, nah ini setelah melewati dioda ya. Ini bebannya. IZ didapatkan dari IS dikurangkan dengan IL, gitu ya. Lalu kita lanjut teman-teman. Ini ada contoh soal teman-teman, di mana di sini ada power source-nya yaitu 20 sampai dengan 40 volt voltage inputnya ya. Kemudian nilai RS-nya adalah 820 ohm. Ini adalah dioda Zener-nya, ini adalah voltage output negatif dan positifnya. Lalu selanjutnya teman-teman di sini diketahui nilai tegangan sumber antara 20 sampai 40 voltage. Nilai resistan pembatasnya ataupun RS adalah 820 ohm dan tegangan Zener-nya di sini ditentukan nilainya adalah 10 volt gitu ya. Nah, ini kita diminta untuk menghitung arus pada resistan pembatasnya. Oke. Nah, formulanya untuk mencari IS ini saya taruh sini biar gampang. Nah, ini berarti kan tinggal kita masukkan voltage source-nya. Nah, ini kita karena dia nilainya 20 sampai dengan 40, kita masukkan yang pertama itu nilainya yang 20 dulu ya. Berarti nilainya 20 dikurang dengan ini voltage Z-nya adalah 10 gitu ya. 20 dikurang 10. 20 volt, ini 10 volt gitu ya. Dibagikan dengan nilai resistansi pembatas, yaitu 820. Satuannya ohm. Lalu selanjutnya ini kita hitungkan 20 dikurangkan 10 adalah 10 volt dibagi 820 ohm. Maka ini kita dapati, nah ini kalau dihitungkan kan 0,01219 gitu ya, ampere satuannya. Ini kalau ditulis kan terlalu ini ya rumit, maka kita persingkat saja dengan kita jadikan yang tadinya ampere kita jadikan miliampere. Maka kalau kita jadikan miliampere maka dapat kita tuliskan 12, kita bulatkan saja ya, yang tadinya 19 kita bulatkan saja menjadi 2 gitu ya, jadi 12,2. Nah, ini satuannya arus adalah ampere. Nah, ini jadi miliampere karena tadi kan kita udah ini ya. Lalu kita lanjut teman-teman. Tadi 20, sekarang 40. Kan up to kan dia. Oke, nah kita tuliskan berarti IS sama dengan PS dikurang PZ dibagi nilai dari resistansi S. Nah ini maka menjadi 40 dikurangkan 10 dibagi sama nilainya ya 820 ohm. Oke, sama dengan 30 ini lupa tulis. Ini volt satuannya ya, teman-teman. Oke, dibagi 820 gitu ya. Nah, ini satuannya ohm. Ini kita dapati. Nah, ini kalau di dalam ampere ini kita dapati kalau 30 dibagikan 820 itu kan
0,0365 sekian-sekian gitu ya. Nah, ini kita bulatkan saja teman-teman menjadi 036. Ini berarti kita dari ampere kita ubah saja untuk lebih mudah dibacanya. Kita ubah menjadi 36, kita bulatkan menjadi 36,6 gitu ya. Nah, ini satuannya jadi miliampere. Kan tadi dari ampere kita kecilkan. Oke, gitu ya. Oke, ini sudah kita dapati. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama ketika dia diberi inputan sebesar 20, yang kedua ketika dia diberikan inputan sebesar 40. Dengan dioda Zener regulator beban. Nah, ini ketika tegangan Thevenin menghadap ke dioda Zener lebih besar tegangannya dari tegangan Zener, maka rangkaian ini berfungsi sebagai regulator tegangan gitu ya, ataupun dia berlaku sebagai regulator tegangan. Pada dioda Zener regulator beban ini contoh rangkaiannya teman-teman di sini digambarkan. Sorry sebentar. Oke, ini power supply-nya, kutub negatif, kutub positif, diberikan 3 grounding. Ini adalah resistansinya, ini nilai voltage source-nya. Lalu ini voltage dari Zen dan ini resistansi load-nya, gitu ya. Nah, ini teman-teman, untuk mencari nilai dari arus source-nya pada dioda Zener regulator beban dituliskan yaitu nilai IS adalah sama dengan voltage S-nya dikurang dengan voltage Zener dibagi dengan resistansi S ya. Lalu voltage load nilainya sama dengan voltage dari Zener. Oke, lalu arus dari load-nya sama dengan voltage load dibagi dengan resistansi load. Lalu ini berdasarkan dengan Kirchhoff law ataupun hukum Kirchhoff untuk arus berlaku yaitu IS sama dengan IZ ditambah dengan IL. Lalu IZ-nya menjadi sama dengan IS dikurang dengan IL gitu ya teman-teman. Kita lanjut pada gambar slide berikutnya ini. Di sini ada 2 buah gambar ya, teman-teman. Gambar yang pertama ini adalah sirkuit dasar ataupun rangkaian dasar untuk dioda Zener dengan regulator berbeban, teman-teman. Oke, nah ini adalah inputannya, ini resistance source-nya. Lalu ini voltage Zener-nya, ini resistansi load-nya. Nah, voltage load-nya ada di sini. Lalu selanjutnya, rangkaian yang berikutnya adalah rangkaian sederhana yang sudah diberikan grounding. Nah, di sini terdapat 3 buah ground ya, teman-teman. Nah, ini power supply-nya dituliskan di sini voltage source. Nah, ini resistance source-nya, RS-nya, ini voltage Zener-nya. Nah, ini resistansi load-nya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Bisa perhatikan, ini adalah contoh soal yang kedua, teman-teman. Di sini ada 2 buah gambar, teman-teman ya. Gambar yang pertama itu diberikan inputan sebesar 18 volt. RS-nya 270. Lalu nilai voltage Zen-nya adalah 10 volt. Kemudian diberikan beban sebesar 1 kilo ohm. Nah, ini adalah rangkaian standarnya atau basic dari rangkaiannya. Rangkaian dasarnya seperti ini. Nah, ini rangkaian yang sudah di grounding. Nah, ini coba kita hitung ya, teman-teman, dengan menggunakan formula voltage Thevenin, yaitu dia Oke, sebentar kita ganti dulu. Oke, kita ganti. Nah, ini kita pakai formula yang gini, teman-teman, yaitu voltage Thevenin
sama dengan didapatkan dari ini, nilai dari resistan load dibagi source ditambah dengan, loh kok nggak muncul, resistan load ini dikalikan dulu deh, source gitu ya. Lalu tinggal kita masukkan nilai resistan load-nya itu kan 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Lalu dibagi dengan nilai RS-nya, resistan source-nya berapa? Resistan source-nya 270 kan? Ini nih, ini loh, resistan source. Resistan source-nya kan 270. Ini RL-nya. Ini resistan source tadi 270, satuannya ohm. Lalu selanjutnya, nah gini ya. Nah, ini dikalikan 1 kilo ohm. Ini dikali, ditambah 1 kilo ohm. Lalu selanjutnya dia dikalikan voltage source-nya. Voltage source-nya tadi adalah 18 volt gitu ya. Dari penjumlahan di atas kita dapati yaitu 14,1732 sekian gitu ya. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 14,2 gitu ya. 14,2. Ini cari voltase jadi 14,2 volt gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Pada gambar slide berikut ini adalah contoh dari rangkaian dioda Zener untuk wave shaping, teman-teman. Yaitu di mana pada gelombang gelombang yang pertama yaitu didapati gelombang sinyal berupa sinusoida, teman-teman. Nah, ini gelombang sinusoidanya untuk pertama itu ada nilai plus VP minus VP gitu ya. Nah, ini AC, teman-teman ya, namanya juga sinus ya. Nah, ini selanjutnya dia melalui RS, lalu di sini dia terdapat dioda difungsikan, diodanya dioda Zener ya, difungsikan sebagai wave shaping. Lalu selanjutnya menjadi gelombang yang dihasilkan yaitu di sini ada sinyalnya kotak ya. Nah, itu dituliskan VZ ditambah 0,7. Yang bawah maksimum negatifnya dituliskan yaitu minus VZ dikurang dengan 0,7 gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh dari ini, teman-teman, pengaplikasian dari dioda Zener dengan menggunakan simulator, yaitu di sini pakai multisim. Di sini pakai dua alat ukur ya, teman-teman, yaitu pakai osiloskop dan juga multimeter ya. Lalu di sini VZ-nya diberikan nilai yaitu 10 volt. Ini nilai VZ-nya. Resistansi 270, ini resistansi 2. Kemudian RZ-nya adalah 8,5 ohm gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, ini adalah hasil pengukuran dari simulasi yang telah dilakukan pada multisim. Nah, ini untuk nilai tegangan DC-nya adalah 18,5. Lalu ini adalah gelombang sinyal yang dihasilkan dari simulasi, yaitu pada regulator Zener, ataupun di sini dikatakan analisis
multisim riak pada regulator Zener gitu ya. Kita coba pelajari terkait dengan membaca datasheet. Nah, datasheetnya adalah datasheet dioda. Dioda di sini kita contohnya pakai 1N5221B sampai dengan 1N5263B. Ini merupakan datasheet dari dioda Zener ya, teman-teman. Nah, di sini ada device-nya yang tadi dari 21 nilai dari V dan juga I-nya. V tegangan dari Zener dan juga arus dari Zenernya. Oke. Nah, minimumnya untuk yang 221 itu di 2,28. Nah, ini type ini yang normal ketika dilakukan pengujian di lab gitu ya, teman-teman. Lalu selanjutnya nilai maksimumnya adalah 2,52 gitu ya, volt berarti ya kalau tegangan. Lalu selanjutnya ini adalah untuk resistansi dari Zener, kemudian ini arus dari Zener. Oke, sampai di sini juga dicantumkan ini ya, temperaturnya. Nah, temperaturnya untuk yang IN5221B itu sampai minus 0,085. Ini contohnya untuk yang 28 minimalnya ada 3,13, lalu di laboratoriumnya dia 3,3, kemudian nilai maksimumnya adalah 3,465. Oke, lalu selanjutnya kita lanjut. Nah, kita lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan optoelektronik. Nah, dioda ini teman-teman dioperasikan pada cahaya. Nah, ini kan berasal dari kata opto, yang artinya adalah cahaya. Nah, jadi teman-teman, jenis konduksi tergantung pada intensitas cahaya dan juga jenis yang lain, yaitu konduksinya yang menghasilkan cahaya. Jadi setiap jenis memiliki aplikasinya sendiri ya, teman-teman. Nah, di sini sumber cahaya yang digunakan dalam aplikasi ini dihasilkan diantaranya contohnya ada fotodioda, injeksi dioda, LED, dan laser gitu ya. Oke, kita lanjut contoh yang subbab 3, kita lanjut ke 3.1, yaitu terkait dengan LED, light emitting diode. Nah, ini adalah dioda cahaya. Nah, ini suatu semikonduktor maksud saya yang ini adalah jadi LED ini teman-teman, dioda cahaya adalah suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya, yaitu cahayanya monokromatik yang tidak koheren ketika diberikan tegangan maju atau forward bias gitu ya. Nah, ini contoh gambarnya teman-teman, yaitu ketika PN junction diode, kemudian LED electrical symbol. Nah, ini adalah katoda, kaki katoda, dan juga kaki anodanya gitu ya. Nah, untuk ini gambar dioda biasa. Nah, ini LED, gambar LED, simbol LED gitu ya. Oke, kemarin kita sudah bahas sedikit ya terkait dengan LED. Nah, kemudian saya sempat menyinggung terkait dengan salah satu bahan yang yaitu semikonduktor. Nah, semikonduktor diode-nya ada di sini letaknya ya teman-teman. Ini kaki anodanya positif, ini kaki katodanya gitu ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari LED-nya gitu ya. Oke, lalu selanjutnya kita lanjut. Oke, nah ini teman-teman contoh rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian dasar, yaitu terdiri dari voltage source-nya atau inputannya, kemudian ada resistance source atau nilai resistansinya, nah kemudian
ada voltage dari LED-nya dituliskan yaitu voltage D gitu ya. Lalu selanjutnya ini diodanya dilambangkan seperti ini, ada panah ke atas, jadi forward ini adalah untuk lambang LED gitu ya, atau simbol LED gitu ya. Lalu selanjutnya kalau yang kedua itu rangkaian sederhana yang sudah di grounding teman-teman. Jadi di sini diberikan sumber yaitu power supply. Di sini dituliskan voltage source, resistance source. Nah, ini voltage LED-nya dituliskan voltage D gitu ya. Oke, kemudian dapat diformulakan untuk menghitung nilai arus dari source yaitu sama dengan voltage source dikurang dengan voltage D dibagi dengan resistance source gitu ya. Oke, nah yang C ini merupakan gambar dari LED tipikalnya. Di sini ada merah, hijau, biru gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk pada gambar yang berikutnya, yaitu yang pertama itu ada konvensional current flow. Nah, ini digambarkan seperti ini teman-teman. Ini ada kaki anoda, kaki katodanya. Itu dituliskan, disimbolkan A dan juga K gitu ya. Nah, simbolnya adalah seperti ini. Dioda biasa dia tidak pakai panah ke atas. Kalau LED dia pakai ada dua panah ke atas arahnya ya. Oke, nah atau bisa dilambangkan seperti ini. Diberikan lingkaran, kemudian tetap diberikan panah 2 di atas gitu ya. Lalu selanjutnya untuk arus dan juga tegangan karakteristiknya dia digambarkan seperti ini. Nah, ini untuk node-nya, nah ini untuk short LED-nya. Ini A maksudnya adalah anoda, K-nya adalah katoda gitu ya, teman-teman. Lalu selanjutnya untuk diagram dari arus dan tegangannya seperti ini teman-teman, yaitu di sini infrared, red, amber, yellow, green, blue, dan white. Ini warna-warna dari LED-nya ini ya. Setiap LED itu teman-teman memiliki tegangan kerja yang berbeda-beda. Nah, untuk yang biru itu rentan kerjanya itu antara 1 sampai dengan 4 teman-teman ya. Lebih dari itu maka arus dianggap terlalu besar akan mengakibatkan LED-nya rusak seperti itu teman-teman. Rangkaian ini untuk mencari arus source-nya atau current source-nya sama dengan Vs dikurang Vd dibagi dengan resistance source gitu ya. Kita lanjut teman-teman. Ini adalah indikator polaritas, kemudian ini penguji kesinambungan gitu ya. Nah, untuk gambar yang A teman-teman perhatikan ini adalah rangkaian indikator polaritas ataupun tes untuk polaritasnya gitu ya. Nah, ini teman-teman itu digunakan untuk melihat apakah kualitas dari plus dan juga minusnya dia sudah sesuai atau tidak, sudah benar atau tidak gitu ya. Kalau seperti ini tes polaritasnya, jadi semisal tes kita sambungkan sisi positif dan juga sisi negatifnya teman-teman, kira-kira LED mana ini yang akan menyala, apakah red ataupun yang green gitu ya. Nah, ini teman-teman LED yang hijau yang menyala untuk yang rangkaian ini. Jawabannya adalah yang hijau gitu ya. Oke, karena dia di sini kan dia di forward bias ya untuk yang hijau. Kalau yang red ini kan di reverse bias. Oke. Selanjutnya kita ke kesinambungan yang B. Nah, untuk yang pengujian kesinambungan ini, teman-teman, kalau udah fenomena seperti ini, apa yang akan kita cek? Selanjutnya kita akan mengecek suatu komponen apakah dia tersambung atau tidak gitu ya. Nah, ini di sini diberikan
tegangan, yaitu bernilai 9 volt gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, ini gambar A menunjukkan penguji polaritas tegangan. Nah, ini dapat digunakan untuk menguji tegangannya di sini yaitu DC dengan polaritas yang tidak diketahui. Nah, ketika tegangan DC positif, maka LED hijaunya menyala gitu. Nah, ketika tegangan DC-nya negatif, maka LED merah yang menyala. Nah, ini berapa perkiraan arus LED jika tegangan input DC adalah 50 volt dan resistansinya adalah 2,2 kilo ohm. Ini nanti bisa kita hitung ya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan 7 segment, Untuk 7 segment ini, teman-teman, adalah layar 7 segmen ya, teman-teman. Yang mana dia adalah salah satu perangkat layar untuk menampilkan sistem angka bentuknya desimal yang merupakan alternatif dari layar sebuah dot matrix gitu ya. Nah, segmennya ini ada A, B, C, D, E, F, G. Jumlahnya 8. Ini bisa membentuk angka ya. Nah, ini adalah contoh common positif untuk plus V-nya atau voltage-nya. Lalu selanjutnya dituliskan ini untuk common anoda display. Kalau yang katoda dituliskan seperti ini. Arah panahnya terbalik dari ini. Nah, ini common katodanya, common negatifnya seperti ini. Yaitu untuk LED-nya dia di forward gini ya. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah contoh gambar fisiknya dari 7 segment. Nah, ini dapat kita temui teman-teman. Contoh pengaplikasian 7 segment ini di masjid itu kan suka ada jam digital ya. Nah, jam digital atau di mana teman-teman bisa menemui jam digital. Nah, itu biasanya dia pakai 7 segment ya, teman-teman. Lalu selanjutnya untuk skor pertandingan itu juga untuk pengaplikasiannya kadang pakai 7 segment gitu ya, teman-teman. Kemudian pada lampu merah dan juga yang lainnya. Oke, kita lanjut. Lalu selanjutnya teman-teman, ini ada gambar indikator 7 segment A. Ini adalah tata letak fisiknya untuk 7 segment. Yang B merupakan diagram skematiknya. Oke, lalu yang C adalah tampilan aktual dari titik desimalnya gitu ya. Oke, selanjutnya fotodioda, teman-teman. Untuk yang fotodioda ini merupakan jenis dioda yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya. Nah, ini beda teman-teman ya dengan dioda biasa. Komponen elektronika yang satu ini teman-teman akan mengubah dari cahaya menjadi arus listrik. Nah, cahaya yang didapat dideteksi oleh dioda foto. Nah, ini juga melalui cahaya yaitu infrared, teman-teman, cahaya tampak, ultra ungu sampai dengan sinar dari X gitu ya. Nah, ini contoh fisiknya seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah simbol dari fotodioda. Nah, kalau yang tadi LED ke atas, nah ini yang fotodioda itu panahnya ke bawah 2 ya. Ini kaki anoda, ini kaki katodanya gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, pada rangkaian ini teman-teman, fotodioda bekerja pada reverse bias dan juga aktif mengantarkan jika dipicu oleh cahaya gitu ya. Secara singkatnya, fotodioda berfungsi mendeteksi cahaya, kemudian dia komponen elektronika ini mengubah cahaya menjadi arus listrik gitu ya. Berikutnya adalah untuk 3.4 optocoupler atau optoisolator atau photocoupler atau optical isolator gitu ya, teman-teman. Sebentar.
Nah, ini teman-teman merupakan komponen elektronika yang mana berfungsi sebagai penghubung. Nah, berdasarkan dengan cahaya optik, ya. Nah, konsep dasarnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu sebagai transmitter yang berfungsi untuk pengirim, namanya aja transmit, ya. Yang dikirimkan apa? Yaitu cahaya optik. Kemudian ada receivernya. Nah, receivernya itu berarti sebagai pendeteksi cahaya atau sebuah cahaya. Nah, masing-masing bagian optocoupler, transmitter, dan juga receivernya ini tidak memiliki hubungan konduktif rangkaian secara langsung, tetapi dibuat sedemikian rupa dalam satu kemasan komponen. Komponen seperti apa? Ini komponennya, gitu ya. Nah, simbolnya seperti ini untuk optocoupler, ya, teman-teman. Lanjut. Nah, ini contoh rangkaian dari optocoupler, teman-teman. Jadi dia penggabungan, ya, teman-teman, antara LED dan juga fotodioda. Oke. Gabungkan jadi seperti ini. Ini LED-nya, ini fotodiodanya, gitu ya. Nah, ini signal source, misal ini resistan 1. Nah, ini LED-nya. Kemudian ini fotodiodanya, nah ini resistan 2-nya. Ini voltage 2-nya, ini sebagai power supply-nya. Nah, kemudian kalau digambar pada rangkaian seperti ini. Ini voltage source-nya, nah resistansinya, kemudian ini fotodiodanya, gitu ya. Nah, ini teman-teman, pada gambar ini cahaya yang masuk meningkatkan arus balik pada fotodioda, gitu ya. Oke, kita lanjut pada rangkaian ini, teman-teman. Nah, ini contoh gambar optocoupler yang menggabungkan LED dan juga fotodioda tadi ya. Nah, ini LED-nya dan ini adalah fotodiodanya, gitu ya. Voltage inputnya ada di sini, ini voltage outputnya, gitu ya. Lanjut, kemudian selanjutnya ada dioda Schottky, teman-teman. Ini adalah dioda semikonduktor dengan tegangan rendah. Ini dioda Schottky ini tipe khusus dari dioda dengan tegangan yang rendah, ya, teman-teman. Ketika arus mengalir melalui dioda akan ditahan oleh hambatan internal. Nah, ini yang menyebabkan tegangannya menjadi kecil di terminal dioda. Nah, dioda normal antara 0,7 sampai 1,7 volt. Melalui dioda Schottky, tegangannya kira-kira kisarannya antara 0,15 sampai dengan 0,45 volt. Bentuk dioda Schottky seperti ini, simbolnya seperti ini kaki anoda, ini kaki katoda. Nah, ini membentuk seperti S, ya. Ini untuk dioda Schottky. Kalau dioda biasa kan hanya garis gini, ya. Kemudian persimpangan untuk dioda Schottky ini yaitu menggunakan simpang logam semikonduktor. Maka dituliskan M strip S junction. Logamnya ini dan ini adalah N-nya. Lalu untuk negatif maksudnya, ya. Lalu dioda normal seperti ini. Nah, ini untuk dioda normal simbolnya. Nah, persimpangan dioda normal seperti ini, positif dan negatif, gitu ya. Kalau yang Schottky ada logamnya, gitu ya, teman-teman. Ini ada dua buah gambar terkait dengan penyimpanan datanya. Nah, ini yang gambar A, ini kan di forward, ya, di bias maju menciptakan muatan yang tersimpan. Lalu yang B, muatan yang tersimpan di dalam pita tadi, yaitu pita energi tinggi dan juga pita energi yang rendah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, ini untuk gambar muatan yang tersimpan memungkinkan arus balik singkat. Lalu yang A digambarkan pembalikan tegangan sumber secara tiba-tiba. Nah, yang B-nya ini ada elektron flow-nya. Kemudian ini yang hole flow-nya. Oke, arahnya elektron, ini arah dari hole-nya. Nah, ini berbanding dengan energinya, gitu ya. Aliran muatan tersimpan dalam arah yang sebaliknya pada gambar yang B. Kita lanjut.
Nah, untuk yang A ini untuk rangkaian yang ordinary. Nah, ini merupakan rangkaian penyearah dengan dioda sinyal kecil yang biasa. Nah, keluaran sinyalnya seperti ini. Ekor muncul pada setengah siklus negatif. Setengah siklus negatif ini maksudnya. Siklus positif, ini siklus negatif. Oke, kalau ini kan maksimum positif. Nah, kalau ini setengah siklus negatif. Kalau di bawah biasanya maksimum negatif, ini muncul setengah siklus negatif gitu ya, pada frekuensi yang lebih tinggi, teman-teman. Ini tegangan berbanding dengan waktu gitu ya. Lalu kalau yang Schottky, teman-teman, menghilangkan ekor pada frekuensi tinggi. Jadi ekornya hilang, yang bawah maksimum negatif atau setengah negatifnya dia hilang gitu ya. Ini untuk rangkaian Schottky. Nah, ini sinyal setengah gelombang pada frekuensi 300 MHz. Dioda khusus dan juga penggunaannya. Nah, pada slide sebelumnya yang kita sudah bahas yaitu dioda Zener, kemudian LED 7 segment, fotodioda, kemudian optocoupler. Nah, ini untuk laser, ini pengaplikasiannya pada CD, DVD player, broadband communication. Nah, ini untuk Schottky tadi sudah, ini untuk frekuensi yang tinggi ya teman-teman, untuk penyearah frekuensi tinggi yaitu 300 MHz ya. Yang varator ini untuk TV dan juga sebagai penyearah dari tanner ya. Kemudian untuk yang varistor itu variabel kapasitor dia teman-teman, digunakan sebagai pengaman untuk komponen dari arus yang berlebih seperti itu ya. Regulator diode itu untuk menahan agar arus net nilainya tetap konstan, atau bisa dikatakan dioda untuk membatasi arus gitu teman. Untuk yang step recovery itu dia untuk persimpangan semikonduktor. Untuk yang gelombang mikro ini ya, ini untuk frekuensi multiplers. Kalau yang ini yang step recovery itu untuk generator harmonik, osilator lokal, kemudian generator sisir, detektor fase sampling dan sebagainya ya. Nah, untuk yang back diode ini ataupun backward diode ini biasanya itu dia difungsikan untuk ini teman-teman, detektor, kemudian penyearah dan juga sebagai switching gitu ya. Kemudian yang tunnel diode ini teman-teman, ini untuk high frequency oscillator. Lalu untuk yang pin diode ini teman-teman, ini jenis dioda yang khusus yang berisi semikonduktor untuk intrinsik yang tidak terdoping antara daerah semikonduktor seperti itu ya. Nah, itu contoh pengaplikasiannya pada microwave communication. Nah, ini kalau dibahas lebih lanjut lagi teman-teman, sebenarnya banyak sekali pengaplikasian dari dioda ataupun dioda gitu ya. Nah, ini bisa dieksplor kalau kita ingin tahu lebih lanjut. Kita pada keilmuan elektro ini ada bidang tersendiri untuk membahasnya. Bisa pelajari mengenai dioda. Keilmuan ini disebut dengan mikroelektronik teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman belajar terkait dengan mikroelektronik, di dalamnya nanti termasuk akan belajar bagaimana membentuk bahan. Nah, beberapa karakteristik yang diinginkan. Nah, ini ada untuk perkuliahan pada magister ya teman-teman, ataupun pasca sarjana S2. Nanti teman-teman bisa bahas lebih lanjut. Oke, nah kira-kira sampai di situ saja pembelajaran kita kali ini teman-teman. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dari saya Silviana Windasari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.